Pak Taufik mungkin usianya nggak jauh beda lah ya sama saya kayaknya nih. Malah mudaan saya kayaknya. Tapi ketertarikannya terhadap budaya ini kok kayaknya tinggi. Luar biasa. Iya, itu apa memang dari Pak Taufik ini terlahir dari keluarga yang budayawan atau memang itu terbersit dari individu Pak Taufik itu sendiri? Kuat itu. Jadi berapa generasi kasih kemenak yang akan menemui itu ya? Bukan kasih. Anak cucu saya akan lihat. Iya, Pak. Ya, saat ini yang berperannya kan Pak Kasih. Ini kebetulan Pak Taufik ini salah satu kasih kemenak Dimas ya Pak ya. Jadi berarti sekarang kemenak dengan budayawan sudah akur lah, dengan sudah menemukan Sejak titik dulu. tengahnya. Era wali. Karena kalau misalnya Sama TV. Slegar, slegur. Itu apa ya? Panggilan, Pak. Jadi ya naluri, Pak. Naluri, Ya. siap. Sebetulnya naluri. Saya ini kalau keluarga sih ya biasa-biasa aja, ya, dari keluarga yang biasa. Cuman kadang garis Tuhan itu kita tidak tahu. Oke. Dengan pindahnya saya dari Jakarta ke Cirebon, kemudian saya melakukan beberapa hal-hal baru di Cirebon demi mengangkat budaya Cirebon, itu kan garis Tuhan. Yang saya yakin bahwa ketentuan tersebut sebetulnya mungkin dulu oleh nenek moyang saya juga melakukan hal yang sama. Kadang kayak saya dengan Pak Ian sekarang ini ketemu pada satu track yang sama. Iya. Mungkin dulu buyut-buyut saya juga ketemu Sami, dengan betul. buyutnya Betul. Pak Ian. Itu yang kalau dari segi yang irasional. Jadi semua itu tidak ada yang kebetulan, Pak. Kebetulan, Jadi iya. ada skenario yang memang leluhur kita dulu pernah ngawiti. Atau Ada mungkin sih, kalau kita lari ke konsep reinkarnasi, mungkin di kehidupan yang lalu kita pernah duduk bareng seperti ini. Dan Itu mudah-mudahan yang irasional. Tapi kalau yang rasional kan sebetulnya ya itu tadi. Karena kalau bukan kita yang bangga dengan tradisi dan budaya kita, terus siapa lagi? Ini pembelajaran bersama juga. Saya itu senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Itu ya terpupuk saat saya melihat beberapa, misalnya dulu kalau zaman kecil saya tuh ada berokan yang tetet toet itu, Pak. Oh, gitu ya, iya betul, Nah, berokan. kan sekarang sudah nggak ada. Kemudian zaman saya dulu ider-ideran tuh dengan kereta kuda. Udah, betul. Sekarang sudah diganti dengan berbagai model Iya. hewan imajinasi baru. Betul. Ya kan? Jadi keresahan-keresahan seperti itu yang kemudian saya pikir kalau kita tidak berusaha membangun lagi, menghidupkan lagi, ya akan hilang. Karena banyak sekali kasus budaya-budaya yang sejatinya itu menarik, mengandung nilai filosofi yang tinggi, kemudian hilang, Pak. Karena masyarakatnya sudah nggak respect. Karena budaya itu kan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, yang kemudian dijadikan nilai oleh masyarakat. Jadi budaya itu bisa budaya yang sejak dulu ada atau budaya baru. Kalau kaidah santri itu al-muqafadatu ala qadimi as-soleh, ya kan. Jadi nilai-nilai lama yang apik itu, yang bagus itu dijaga. Tapi nilai-nilai baru yang juga baik dan bagus itu ya kita pakai. Saya harapannya seperti itu, karena dengan mengadopsi nilai kaidah itu perlu ada improvisasi untuk konteks saat ini berkaitan dengan budaya-budaya lampau agar tetap hidup. Jadi kalau kita nggak inovasi di era saat ini, habis, Pak. tinggal. Nah ini kalau saya Pak Taufik mungkin generasinya kan generasi milenial mungkin ya Pak Taufik ya. Saya kalau sampean kan kolonial juga.
Cahiyan juga mungkin generasinya jauh di belakang kita. Sekarang sudah Gen Z. Gitu. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang sudah semakin luar biasa, sampai kalau kita berbicara sains, sekarang fisikanya sudah fisika kuantum. Gitu. Untuk mempertahankan budaya dan mensinergikan dengan teknologi yang sekarang, itu mampu tidak? Itu tadi kuncinya satu, yang pakai kaidah yang saya sampaikan tadi. Jadi nilai lamanya dipertahankan, tapi nilai-nilai baru tetap kita menyesuaikan. Inovasi, selalu inovasi. Perlu ada improvisasi dengan berbagai cara. Kalau untuk konteks saat ini itu kan kayak misalnya sampean yang melakukan podcast model Iya. ini. Dulu kan nggak mungkin ada, adanya TV Betul. atau radio. Ya kan? Media yang paling keren saat era kecil kita itu kan Iya, TV dan TV. radio, Pak. Iya. Cuman sekarang akan terlibas dengan sendirinya kalau tidak menyesuaikan. TV cukup dengan HP, radio, musik cukup dengan satu Iya. perangkat. Foto yang dulu ada Kodak berbagai merek, sekarang udah hilang. Kita bayangkan begitu cepatnya perubahan perkembangan teknologi. Betul. Dan untuk konteks pelestarian budaya itu ya kita harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Kalau tidak seperti itu habis. Makanya saat saya dengar Pak Ian ada improvisasi musik, gamelan dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk melestarikan budaya dengan mengikuti arus yang ada. Berkembang. Itu kuncinya. Makanya pendirian patung itu salah satu upaya untuk yang awalnya sakral di dalam keraton kita bawa keluar, itu adalah upaya untuk pengenalan juga. terhadap generasi yang akan datang mungkin. Di Cirebon itu masih skopnya go pabriknya belum begitu kental keraton Cirebon. Iya. Berbeda dengan Jogja dan Solo. Iya, belum all out. Jogja itu logo keratonnya aja dipakai di stiker, di Betul. kaos, di topi, di mana-mana. Ini kita jangan terlalu kaku gitu. Betul. Karena simbol-simbol budaya peninggalan keraton itu saat ini siapapun publik yang merasa sebagai masyarakat atau yang kuat dengan tradisi Cirebon bisa mempublishnya. Maka dengan cara seperti itu pelestarian budaya akan tetap hidup. Dan satu hal lagi, Cirebon ini kayaknya banyak. Kalau kita berbicara pahlawan sangat banyak, Pak. Bahkan salah satunya Kiai Haji Abdul Abbas Butuh Pesantren yang punya peran besar dalam perang 10 November. Tarik garis mundur Bagus Rangin. Bagus banget. Beliau juga sangat punya peran. Tapi kenapa saat pun tidak ada pahlawan yang dijadikan pahlawan nasional gitu? Apakah ada pakem yang dipegang di Cirebon sehingga sudahlah itu sih halnya yang tidak menjadi sebuah prioritas dalam sebuah perjuangan, sehingga generasi yang sekarang pun tidak berusaha memperjuangkan itu. Gimana itu, Cak? Ya, kembali kepada konteks dan konsep leadership era di Kesultanan Cirebon dari mulai Syekh itu Hidayatullah dan merujuk ke Kanjeng Rasulullah, itu kan konsep ulama dan umaro. Artinya bahkan janji Allah ya, barang siapa mengejar akhiratku, dunia akan mengikutimu. Ya, di Cirebon itu terjadi. Ya, konsep pahlawan itu hanya gelar di dunia. Jadi untuk apa? Untuk apa diutamakan? Kita kan lebih Tawaduk. Jadi artinya mungkin konsep tadi yang sehingga jarang pahlawan itu dari tokoh-tokoh Cirebon. Termasuk kalau boleh saya sampaikan tokoh sentral Ki Bagus Rangin yang menjadi jenderal lapangan pada perang santri, Pak, di Desa Kedongdong, itu adalah Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Herudin II yang notabene itu adalah Sultan Kecerbonan pertama. Sampai diasingkan awalnya di Batavia di 1790, 1780 di
maaf 80-an diasingkan lebih jauh lagi sampai ke benteng Victoria Ambon. Alhamdulillah, biasanya kalau pahlawan sudah diasingkan itu sampai Membahayakan itu. wafatnya itu di tempat pengasingan. Tapi alhamdulillah Pangeran Muhammad Amirul Mukminin Khairuddin II bisa pulang dengan selamat dan mendirikan Kesultanan Cirebon, tepatnya Kecerbonan di tahun 1808 tanggal 13 Maret. Itu tadi konsep yang dua tadi, bahwa dunia bukan segala-galanya, yang lebih penting adalah akhirat. Nah, kalau tipikal model saya kan tipikal pemberontak nih, Zat. Mhm. Pengen sekiranya enggak lah. Saya pengen satu orang ditonjolkan dari Cirebon gitu loh. Ya bisa, 3 syarat yang harus dipenuhi dalam Usulan aturan Emperor. ya menjadi seorang pahlawan. Pertama, sanad atau nasabnya jelas. Satu. Kedua, pernah menjadi nama jalan. Ya, ketiga itu menjadi nama perguruan tinggi. Itu syarat itu aja dipenuhi, insya Allah bisa diusulkan menjadi seorang pahlawan nasional. Kayak di Bagus Rangin. Nah, di Bagus Rangin itu kan, Sudah jadi jalan tuh. Ya. nah jalan sudah, nasab masih belum nih. Ya, nasabnya kan masih belum jelas Jelas. siapakah di Bagus Rangin. Ya, terus nama perguruan tinggi juga belum. Kalau 2 syarat tadi sudah terpenuhi, insya Allah bisa mas. Karena aturannya seperti itu. Ya, Itu kalau apa membahas pemberontakan Cirebon itu, Mhm. keseniman yang luar biasa itu. Jair Juair ya, yang penulis kemudian ini juga. buat komik Jaka Sembung itu. Oh, betul. Itu emang latarnya pemberontakan Cirebon, Jaka Sembung. Ya, betul. Itu Jair. Orang Cirebon. Juair, ya. Itu kan berarti luar biasa. Seniman budayawan kalau punya karya itu berarti udah luar biasa. Jadi Dan itulah itu bagian dari menghidupkan nilai-nilai yang ada di masyarakat Cirebon melalui media komik. Komik. Ya, Juair sampai diangkat di film ya, Pak. Iya, Film luar biasa. nah, harapan Kemenag sendiri, Pak Taufik, baik harapan Kemenag ataupun pribadi Pak Taufik sendiri dengan program yang dijalankan ini kira-kira bisa bersinergi dengan budayawan, dengan sejarawan, bahkan tokoh-tokoh agama yang ada di Cirebon khususnya, dan pesan itu tersampaikan ke masyarakat, apa itu? Kalau dari Kemenag sendiri, sebetulnya seandainya kita memiliki kejernihan hati, apa yang kita lakukan tuh pasti akan diterima. Karena tidak bertentangan dengan apapun, baik dari kaidah agama yang ada. Nah, konsepsi moderasi beragama atau konsep multikultural di Cirebon ini itu nggak mungkin ditolak. Karena apa ya? Karena tidak ada kaidah yang kita salahi. Termasuk misalnya vaksin Naga 5 yang kita munculkan sebagai simbol multikultural. Itu emang kenyataannya ada gitu. Kemudian konsepsi masyarakat Cirebon yang multikultural dan moderasi beragama itu emang sudah ada di situ. Jadi ya tinggal mengiyakan saja sebetulnya. Tapi kan kayak vaksin Nagaliman itu sendiri adalah sebuah simbol yang sakral tentunya bagi keraton ke Cirebon, keraton di Cirebon. Ya. Nah, mungkin itu yang jadi kontroversi kemarin pada saat patungnya itu dibuat di lapangan Kebumen, merasa bahwa, oh itu barang sakral loh gitu. Ya, ini yang perlu, saya pikir kita perlu belajar ya masyarakat, khususnya kalangan-kalangan internal misalnya keraton. Di Solo itu batik tarang, motif tarang itu hanya digunakan oleh keluarga dalam keraton. Ya. Tapi sekarang udah go public. Simbol keraton Jogja itu kan milik keraton sekali. Tapi sudah jadi kaos, Pak. Oke. Dan sebetulnya vaksin Naga 5 itu oleh masyarakat sekitar Cirebon itu sudah jadi simbol publik. Arak-arakan misalnya vaksin Naga 5 sekitar. Jelas. Sing dengan cuman keluarga kerajaan Keluarga, saya kan oli. bisa numpak, Sekitar memang ya. sunat ke oli. Iya. Jadi makanya aneh kalau misalnya vaksin Naga 5 kita bikin replika dengan gagah dan bagus itu dipersoalkan karena faktor kesakralan. Saya melihatnya bukan faktor sakral, sakralnya iya,
tapi tujuan utamanya adalah untuk menggopublikkan dan mengenalkan kepada masyarakat. Dan itu akan langgeng, Pak. Minimalnya 50 tahun, Pak. Tuh. Kuat itu. Jadi berapa generasi kasih kemenang yang akan menemui itu ya? Bukan kasih. Anak cucu saya akan lihat. Iya, Pak. Ya, saat ini yang berperannya kan Pak Kasih. Ini kebetulan Pak Taufik ini salah satu kasih kemenang Dimas ya Pak ya. Saya hanya mengawali, menggagas, mengawali. Toh semuanya tetap akan kembali ke masyarakat, Pak Ian ya. Betul. Kalau Pak Ian kalangan sesepuh ini mendukung juga saya ikut senang gitu. Berarti apa yang kita lakukan tuh ya ini gawe bersama Iya. dalam rangka ya sama-sama menjunjung tinggi budaya Cirebon itu. Jadi berarti sekarang Kemenang dengan budayawan sudah akur lah, dengan sudah menemukan Sejak titik dulu. tengahnya. Era wali. Karena kalau misalnya agama tidak merangkul budaya, itu tadi patah Pak kalau masuk ke Indonesia. Iya. Kan patah. Kayak kenapa wali itu menggunakan media siar dengan budaya? Itu tadi. Dia tidak hancurkan itu budaya lama, tapi justru menjadi media alat siar. Begitu cerdasnya seorang wali. Kenapa makanya Indonesia menjadi negara muslim terbesar? Ini karena smooth. Masuknya itu dengan cinta damai. Tanpa ada tetes darah, tanpa ada selai rambut yang karena budaya yang diangkat. Oh iya, cinta damai. Jadi kalau klaim sejarah ini belum ada ceritanya di Indonesia ini, dalam sejarah Indonesia ini yang perang mengatasnamakan agama, belum ada. Seandainya ada pun hanya konflik-konflik kecil, Oke. TI misalnya. Betul. Itu aja. Kalau peralihan kekuasaan era-era kerajaan tidak ada tuh atas nama agama. Itu ya murni konflik internal antar keluarga. Betul. Dan itu sangat berbeda sekali misalnya kita komparasikan dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Oke. Pasti yang dimunculkan pertama kali adalah nilai agamanya, teologisnya. Padahal aslinya kepentingannya kabilah atau suku-suku tertentu. Betul. Nah sekarang kan ada kelompok-kelompok yang ingin mengatasnamakan agama untuk yang seperti Pak Taufik tadi bilang politik identitas sebagai model. Kalau Cayan bilang agama itu seksi untuk dijadikan Sangat. sebuah konflik gitu. Nah itu pandangan Kemenang sendiri gimana? Ya itu bagian dinamika masyarakat Ya, kita. betul. Walaupun saya meyakini bahwa mereka itu kelompok-kelompok ahistoris Betul. menganggap bahwa Indonesia belum Islami. Padahal kurang Islaminya apa Indonesia? Luar biasa. Ya kan? Nikah aja ada undang-undangnya, haji Betul. ada undang-undangnya, pesantren ada undang-undangnya, halal ada undang-undangnya. Kurang Islami apa gitu? Oke. Sholat mau Luar biasa. berapa kali pun tiap hari boleh. Oke. Azan saut-sautan juga Mangga. mangga. Oke. Kurang asiknya apa kita berislam di Indonesia itu? Makanya aneh kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang Indonesia nggak Islami. Kita kurang Islami apa? Gara-gara saya nggak pakai jenggot kemudian nggak dianggap Islam kan aneh. Untung saya jenggotan nih Pak. Belajar sejarahnya beli tuntas, Pak. Jadi tidak tuntas. Monggo Pak Taufik kopinya. Ya. Insya Allah ini obrolan kita udah panjang lebar meluas ini. Izin menambahkan Monggo. ada Pak Oke. Taufik terkait dengan budaya yang dijadikan sebagai media siar. Kebetulan saya di Panwas di era 2018 itu pada waktu kepemilihan tahun itu saya sempat ngasih sharing gitu dengan Bawaslu Republik Indonesia, Pak. Saya bilang kalau ada sosialisasi terkait dengan undang-undang pemilihan 717, mangga Kota Cirebon siap. Terus pakai medianya apa? Kearifan lokal. Apa? Wayang. Memang bisa? Yo bisa. Wayang sekarang kan nggak kaku. Artinya nggak kaku tuh tidak harus pagelaran wayang itu semalam suntuk, Pak. Ya. Dari mulai jam 8 sampai menjelang subuh tidak. Mau sejam bisa, mau 2 jam bisa. Terus temanya apa? Monggo, maunya apa? Mau undang-undang 717 saya bisa. Nggak perlu kalimat sadar gitu. Tema-tema lama. Harus tema Ramayana, Bratayuda. Nah kalau Ini kan. kalau Kemenang memfasilitasi
lalu mengadakan pagelaran wayang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Cirebon itu sendiri kayaknya menarik, Bung Haris. Itu kan temanya berkaitan. moderasi beragama. Iya. Jadi Iya. gimana kalau saya mengusulkan itu nih, Saung Langit mengusulkan itu khusus ini. Nanti kita pertimbangkan. Dan Kalau udah ketemu kayak gini kan banyak gagasan-gagasan baru yang memang harus kita kerja bareng. Iya, betul. Sinergi. Samina watona lah ya. betul. Dan Masalah. alhamdulillah Pak, itu jadi role model pertama kali pionir di Indonesia, yaitu di Keraton Kecerbonan Pak. Dan alhamdulillah dalangnya saya Pak. Kebetulan saya diamanati dalang-dalang di Cirebon menjadi ketua Pepadi. Pak Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia. Nah, itu sudah nyambung tuh, semakin nyambung kayaknya nih Pak Kasih. Itu kan karena dalang itu ya sama dengan dai Pak. Ya. Nah, bedanya kalau dai dengan Al-Quran dan hadis, kalau kami ya dengan tadi cara-cara kayak Sunan Kalijaga menggunakan Menyampaikan nilai agama lewat Betul. petuah-petuah ya. betul Pak. Kenapa Sami Haji atau Raja Pendawa itu di mahkotanya ada 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan salah satu bentuk syiar penyampaian. Kenapa Pendawa 5 itu jumlahnya 5? Apa bedanya dengan rukun Islam? Jadi penyampaian tadi ya menggunakan syiar semua. Gamelan jumlahnya ada 20, sifat wajib Allah yang harus diketahui. Ya semua itu yang diajarkan wali tidak lepas dari syariat. Cuma tinggal kita mengimplementasikannya saja. Dan tentunya itu juga tidak akan menyinggung agama-agama atau kepercayaan yang ada di Cirebon itu Insya Allah sendiri. tidak. Oke, ini obrolannya udah sangat luar biasa, sebetulnya menarik sekali gitu loh. Cuman nanti mungkin kita akan sambung di session-session selanjutnya yang akan lebih menarik tentunya Pak Taufik. Amin. Nah, pesan apa Pak Taufik yang ingin disampaikan ke masyarakat Cirebon khususnya tentang moderasi beragama atau multikultural? Ya, kalau saya sederhana bahwa ya mari bersama-sama kita rawat warisan-warisan para pendahulu kita yang secara sejatinya itu mengandung nilai-nilai moderasi beragama dan multikultural itu aja. Jadi kalau saya pribadi tidak mungkin mampu melakukan perubahan Pak ya, Betul. kalau tidak disupport oleh semua kelompok masyarakat, sesepuh, budayawan, sejarawan, seniman, untuk kembali menghidupkan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh para pendiri Cirebon ini. Ya, harapan saya seperti itu. So, mudah-mudahan dengan saling bersinergi itu bisa diwujudkan Pak Taufik. Jayan, ya, sebagai budayawan, sebagai sejarawan Cirebon, ya, pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi yang baru ini sehingga lebih mencintai budaya mereka sendiri? Ya, alhamdulillah terima kasih Bang Jaja dengan Saung Langitnya, dan alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Pak Kasih, topik. Kalau saya boleh menyitir terkait dengan ipat-ipat Sunan Gunung Jati, itu ada salah satu emanen rumaten lan mulyaaken maring pusaka. Nah, pusaka itu tidak hanya pesan haji, tapi ajarannya juga itu salah satu pusaka yang harus diuri-uri. Harapan kami, generasi di bawah kami itu ya ikut memulasarakan. Kalaupun memang banyak Pak item di Cirebon itu yang harus dipulasarakan, ya mungkin salah satu pilih. Mau sejarahnya mangga, mau budayanya mangga, mau seni tarinya mangga, mau sastranya mangga, salah satu dipilih. Dan harapan kami juga kepada dunia pendidikan, khususnya stakeholder terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, artinya coba muatan lokalnya itu dimasukkan dengan kearifan lokal, seperti ayaga masuk sekolah, wayang masuk sekolah, dalang masuk sekolah. Itulah coba dibuat regulasinya atau dibuat kurikulumnya, tidak perlu lama, beberapa jam, 1 minggu 1 jam. Harapan kami ke depan agar apa yang
kami harapkan itu bisa masif, karena dunia pendidikan adalah dunia di mana muridnya tidak akan pernah habis. Itu mungkin pesan saya. Saja. Sama. Ya, apa luar biasa sekali. Dan mungkin nanti apa yang disampaikan Cak Ian ini bisa diteruskan oleh Kemenag ya. Amin. Sehingga Amin. karena kebetulan Kemenag ini sendiri ada di dalam instansi kepemerintahan yang bisa menjalurkan ke Ada dinas-dinas madrasah juga gitu. terkait, Iya. yang bisa menyambungkan harapan dari budayawan-budayawan yang ada di Cirebon ini. Dan satu hal yang pasti bahwa sejarah itu sangat penting bagi kita. Karena pada saat kita mengenal sejarah daerah kita, kita mengenal budaya daerah kita, maka rasa cinta itu akan muncul. Rasa cinta itu akan menguat, dan akan rasa memiliki itu akan semakin tinggi. Jadi jas merah, jangan lupakan sejarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.